Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Nah, semoga anak-anak sehat selalu ya. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak sudah naik ke kelas berapa? Ke kelas 5. Nah, yang belum kenal sama ibu mau perkenalan lagi. Nah, perkenalkan, nama ibu Bu Wahyu Fatina, bisa dipanggil dengan Bu Fatin. Nah, di sini Bu Fatin akan mengajar atau mengampu 2 mata pelajaran anak-anak. 2 mata pelajaran. Yang pertama yaitu apa? Yang pertama TIK atau komputer. Yang kedua yaitu tentang kemuhamadiyahan. Nah, anak-anak, sekarang kita mau belajar dulu tentang kemuhamadiyahan ya. Nah, pasti anak-anak dulu waktu anak-anak belajar di kelas 4, dulu anak-anak pernah belajar kemuhamadiyahan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk belajar kemuhamadiyahan. Kita mau belajar apa ya di semester ini? Nah, kita akan belajar tentang kepanduan HW. Nah, di sini siapa yang sudah mengenal HW anak-anak? Atau sudah pernah mengikuti HW atau Hizbul Waton. Nah, Hizbul Waton itu apa ya? Ada yang sudah tahu? Nah, yuk kita bahas bersama-sama ya. Nanti ada arti Hizbul Waton atau Hizbul Waton itu apa, lalu maknanya apa, tujuannya apa, lambangnya apa, dan nanti Ibu jelaskan untuk seragamnya ya. Nah, nanti untuk seragamnya kalian harus memakai apa, atribut apa, nanti akan kita bahas bersama. Dan jangan lupa anak-anak, nanti di akhir video Ibu akan memberikan sedikit tugas. Nah, nanti tugasnya gampang, nanti silahkan dipahami dulu. Lalu setelah selesai mengerjakan tugas, nanti silahkan dikirim di emailnya Fatin ya. Oke, yuk sekarang kita mulai dulu dengan apa sih itu kemuhamadiyahan? Yuk, nah kemuhamadiyahan yaitu pendidikan kemuhamadiyahan adalah sebuah sistem sebagai salah satu upaya untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyarikatan Muhammadiyah. Nah, tujuan dan cita-cita Muhammadiyah yang ditujukan kepada kader, anggota, dan simpatisan Muhammadiyah. Nah, lalu apa itu Hizbul Waton? Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu apa itu Hizbul Waton? Nah, Hizbul Waton yaitu adalah salah satu organisasi otonom yang ada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Hizbul Waton atau HW adalah gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah yang berasaskan Islam. Hizbul Waton artinya pembela tanah air. Nah, pendiri HW adalah Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1336 Hijriah atau 1918 Masehi. Betul. Nah, HW didirikan di Yogyakarta dan dibangkitkan kembali pada 10 Sya'ban 1420 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 1999 Masehi. Betul. Nah, kegiatan HW dilakukan di alam terbuka dengan metode yang menarik, menyenangkan, dan menantang.
dalam rangka membentuk warga negara yang berguna dan mandiri. Nah, biasanya dilakukan di lapangan atau di tempat yang luas. Nah, maksud dan tujuan HW adalah menyiapkan dan membina anak, remaja, dan pemuda yang memiliki akidah, fisik, dan mental, berilmu, dan berteknologi, serta berakhlakul karimah, sehingga mewujudkan pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan umat dan bangsa. Nah, makna lambang HW. Nah, sekarang kita masuk ke makna lambang HW. Maknanya apa, anak-anak? Maknanya yang pertama yaitu lambang HW adalah matahari bersinar utama 12 dengan monogram HW di tengahnya. Nah, jadi di tengahnya lambang HW itu ada monogram HW. Sinar matahari sebanyak 12 bermakna bahwa setiap pandu HW diharapkan mampu memancarkan sinar pribadi muslim sehari penuh kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi diharapkan anak-anak bisa menyinari seharian penuh kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga yaitu pancaran sinar 12 bermakna 12 langkah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu memiliki 12 langkah. Oke. Sekarang kita masuk ke lambang HW. Nah, coba sekarang lihat di layar kalian. Nah, di layar kalian sudah ada lambang HW ya, anak-anak. Nah, apa ya maknanya dari lambang HW itu? Nah, yang pertama yaitu lambang HW berbentuk matahari bersinar utama 12 dengan monogram HW di tengahnya. Nah, jadi yang ada gambar di tengah itu namanya monogram HW. Yang kedua yaitu sinar matahari sebanyak 12 bermakna setiap pandu HW diharapkan mampu memancarkan sinar pribadi muslim sehari penuh kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, pancaran sinar 12 bermakna langkah Muhammadiyah yang dirumuskan sejak tahun 1983 yang berjumlah 12 poin. Tadi kita sudah membahas tentang lambang HW, terdapat pula simbol HW yang digambarkan dengan sekuntum bunga melati dengan pita di bawahnya, berbentuk mulut tersenyum, bertuliskan moto atau semboyan yang berbunyi Fastabihul Khairat dengan huruf Arab yang memiliki arti berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Nah, di sini siapa yang mau berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan? Nah, pasti anak-anak mau semua. Nah, semboyan HW tersebut diambil dari surat Al-Baqarah ayat 148. Berikut ini Ibu bacakan surat Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabihul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, artinya dan bagi tiap-tiap umat dan kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam
membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, lanjut ke bendera HW. Nah, di sini juga ada bendera HW ya ternyata. Oke, kita bahas ya. Bendera HW berbentuk persegi panjang dengan perbandingan lebar dan panjang. Nah, lebar dan panjangnya, perbandingan lebar dan panjangnya adalah 2:3. Berapa? 2:3 ya. Oke, standar ukuran bendera HW adalah 99 cm dikali 148,5 cm. Di dalamnya berisi 6 garis kuning. Nah, coba kalian lihat di layar kalian. Itu sudah ada 6 garis kuning mendatar berselang-seling. Di sudut kiri atas terdapat lambang HW berwarna putih di atas dasar persegi panjang hijau. Jadi di situ ada tiga warna. Warna apa aja? Warna dasarnya warna hijau. Lalu ada warna garis kuning. Nah, garis kuning mendatar berselang-seling. Nah, nanti warna kuning, bawahnya nanti dasarnya warna hijau, warna kuning lagi. Nah, kayak gitu jumlahnya 6. Oke. Lalu ada lambang HW di sebelah kiri. Di pojok kiri ya, pojok kiri atas berwarna putih, betul. Nah, oke, nah sekarang coba anak-anak lihat di layar HP kalian atau di layar laptop kalian. Nah, di situ sudah ada seragam dan atributnya anak-anak. Oke, seragam dan atributnya HW. Nanti ada baret pengenal putra atau tanda. Nah, baret pengenal putra itu adalah topi. Topi itu namanya baret pengenal putra. Nah, lalu ada apa lagi? Ada tanda topi ya, ada tanda topinya. Oke, lalu ada hasduk. Hasduk yang dipakai di leher. Hasduk list merah putih. Lalu ada TKT pengenal atau lambang pengenal di sebelah sini ya. Oke. Nah, lalu ada apa lagi ya? Ada bed wardat dan bed warwil. Nah, oke. Lalu ada nama dadanya, juga. Lalu ada tanda jabatan. Apa lagi ya? Oh iya, ada kaos kaki dan sepatu hitam. Lalu untuk yang cewek-cewek, yang putri-putri, nah nanti ada topi pengenal putri. Nah, ada apa lagi? Ada jilbab sama dengan warna baju. Oke. Terus ada tanda penghargaan ya. Kalau yang cewek-cewek ada tanda penghargaan. Lalu ada tanda regu, betul. Lalu ada apa lagi? Tanda pelantikan umum pengenal. Apa lagi ya? Ada ikat pinggang. Wah, ada ikat pinggang juga. Oke, selain ikat pinggang ada apa ya? Ada baju kaki warna coklat. Nah, anak-anak pasti kelas 4 dulu pernah mengikuti HW dan seragamnya pasti warnanya coklat. Oke, lalu celananya warna apa ya? Celananya warna biru tuh. Jadi seragamnya itu warna coklat. Untuk atasannya warnanya coklat, bajunya warna coklat, yang bawahnya atau celananya warnanya biru dongker. Tuh. Nah, sekarang kita bahas ya. Seragam HW. Pakaian seragam pandu HW adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota HW. Bentuk, corak, warna, dan tata cara pemakaiannya harus sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh kuartir
pusat Hizbul Wathan. Nah, seragam yang ditentukan oleh kuartir pusat hanya ada satu macam. Pakaian seragam tersebut terdiri dari apa tadi? Tutup kepala atau hijab, baju pandu. Putra dan putri berbeda. Nah, celana panjang dan rok panjang. Oke, yang keempat, setangan leher. Yang kelima, sepatu dan kaos kaki. Yang keenam, ikat pinggang. Seragam itu apa ya, anak-anak? Sekarang kita bahas fungsi dari seragam HW. Siapa yang tahu? Nah, yang kemarin ikut HW pasti sudah hafal semua. Nah, fungsi seragam HW yang pertama yaitu menumbuhkan jiwa kesatuan dan jiwa pandu. Yang kedua, menanamkan rasa disiplin. Yang ketiga, menanamkan harga diri. Yang keempat yaitu melatih kerapian, kesederhanaan, keindahan, dan kesopanan. Yang kelima, kelonggaran. Maksudnya dalam keadaan tertentu seragam dapat diganti dengan pakaian yang sesuai dengan jenis kegiatannya yang terkait. Betul. Nah, untuk atribut HW. Sekarang masuk ke atribut HW. Atribut HW adalah tanda-tanda yang dikenakan atau dipakai oleh anggota pandu HW untuk menunjukkan jabatan, jenjang, tingkat kecakapan satuan dan daerah. Atribut dalam HW memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memudahkan mengenal identitas. Itu yang pertama. Yang kedua, menandakan status dan posisi. Yang ketiga, menunjukkan prestasi kerja. Lalu yang keempat apa anak-anak? Yang keempat, menimbulkan kebanggaan. Nah, yang kelima yaitu menandakan ketingkatan. Yang keenam, memupuk rasa tanggung jawab. Betul. Nah, yang ketujuh, menjadi kenang-kenangan. Pintar semua. Nah, sekarang atribut yang tepat itu yang bagaimana ya anak-anak? Ada yang sudah tahu? Oke, kita bahas ya. Atribut yang benar yaitu yang pertama, memenuhi estetika. Yang kedua, anggun dan menunjang wibawa. Nah, yang pertama tadi apa? Memenuhi estetika. Yang kedua, anggun dan menunjang wibawa. Yang ketiga, sederhana, mudah dibuat, dan murah. Yang keempat, simbolnya bermakna. Yang kelima, belum dimiliki organisasi lain. Oke. Nah, sekarang coba kita bahas atribut yang ada di dalam HW. Atribut dalam HW ada 2 jenis. Ada berapa? 2 jenis. Nah, yakni atribut utama dan tambahan. Atribut tersebut adalah yang atribut utama dulu ya anak-anak. Yang atribut utama itu ada tanda identitas pandu HW. Yang kedua apa anak-anak? Ada tanda satuan. Yang ketiga ada tanda kepangkatan. Yang keempat tanda tingkat. Yang kelima apa? Yang kelima tanda kuartir dan kabilah. Oke, sekarang coba yang tambahan. Yang tambahan itu apa aja ya? Tadi udah ada yang utama, sekarang ada yang tambahan. Oke, yang tambahan itu ada nama pandu HW. Oke, yang kedua tanda kenang-kenangan pertemuan. Yang ketiga itu lain-lain sesuai atau yang tidak bertentangan dengan aturan dalam HW. Yang ketiga apa? Lain-lain sesuai yang tidak bertentangan dengan aturan dalam HW. Betul. Nah, sekarang ternyata nggak terasa ya anak-anak, kita sudah membahas tentang apa aja tadi? Tentang apa sih itu HW? Nah, apa itu HW? Yang kedua, tadi tujuan HW itu apa? Nah, yang ketiga,
Tadi ada lambang HW, ada apa lagi tadi? Ada lambang, ada simbol HW, lalu ada apa lagi? Ada bendera HW, ada seragam HW, atribut HW. Nah, sekarang sepertinya anak-anak sudah paham semua ya. Nanti kalau ada yang mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh langsung WA ke Bu Fatin ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tugasnya. Tugasnya yaitu silakan anak-anak gambarlah lambang HW, lalu setelah selesai digambar nanti kalian warnai ya. Nah, yang kedua, tulislah surat Al-Baqarah ayat 148 beserta artinya dengan rapi. Nah, harus rapi ya. Ayatnya dan artinya. Oke. Nah, setelah kalian sudah mengerjakan tugas nih, di foto dikirimnya kemana? Nah, dikirimnya biar nggak ketumpuk-tumpuk dengan WA-nya kelas lain atau kakak-kakak kalian, kelasnya kakak-kakak kalian bisa mengirimkan tugas kalian ke emailnya Bu Fatin ya, dicatat. Atau nanti sudah ada di PowerPoint kalian ya. Alamatnya ada di faya.fatina@gmail.com. Nah, dengan formatnya nama, kelas, kemuh 1. Contoh, Fatina 5A, kemuh 1. Oke? Nah, Bu, kalau saya belum ada email gimana ya, Bu? Ya, gimana cara ngirimnya? Nah, kalau kalian belum ada email, ada yang belum ada email, kalian bisa menggunakan emailnya orang tua kalian. Oke? Ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, besok tinggal kita ulang lagi ya kemuhamadiyahan. Apa sih itu kemuhamadiyahan dan apa yang sudah kita bahas hari ini? Oke, anak-anak, sekian dulu ya Muhammadiyah yang dapat Ibu jelaskan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya sudah paham. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh WA Bu Fatin. Oke, sekian dulu pertemuan hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat. Jangan lupa anak-anak, ini masih masa pandemi. Jadi anak-anak harus selalu pakai masker, harus selalu cuci tangan, dan harus jaga jaraknya. Oke. Nah, kalau nanti sudah nggak pandemi, kita bisa ketemu lagi ya. Bisa ketemu dan belajar bareng sama Fatin dan Bapak Ibu guru lainnya. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.